Satu, pada yang lalu kita sudah membahas tentang alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Jadi kepada orang tua itu bukan hanya tidak menyakiti, tidak cukup, tapi harus berbuat baik. Jadi ada orang itu yang bakti ke orang tua, ada yang enggak bakti tapi enggak nyakiti, ada yang durhaka ke orang tua. Nah, perintahnya ayat ini 151 nih, wabil walidaini ihsana, bukan hanya tidak menyakiti tapi harus berbakti. Dan kemarin kita jelaskan tentang keagungan berbakti kepada orang tua dan cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua itu amalan agung. Perintahnya berbarengan, bergandengan dengan perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Nah, durhaka ke orang tua, Pak, saat ini hampir tiap rumah ada. Padahal dalam sebuah hadis Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan paling besarnya dosa-dosa besar? Bukan dosa besar, bukan, paling besarnya dosa besar. Jadi ada dosa-dosa besar, ini dosa-dosa yang paling besar di antara dosa besar. Bala ya Rasulullah, kata sahabat, nggih Kanjeng Nabi, napa niku paling besarnya dosa-dosa besar? Apa kata Nabi? Asyirku billah wa uququl walidain. Syirik, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Insyaallah itu dosa besar, Pak, tapi dianggap biasa saja sekarang itu. Maka dulu ada seorang ulama besar, kalau nggak salah Habib Ali bin Ja'far Batu Pahat Malaysia, beliau mengatakan, tahu nggak sebabnya banyaknya musibah dan bencana? Banyaknya musibah dan bencana itu sebabnya bukan hanya karena judi, bukan hanya karena zina, bukan hanya karena narkoba, bukan hanya karena minuman keras, bukan hanya karena pencurian. Ya, itu semua, judi, minuman keras, ya mabuk, narkoba, mencuri, itu jadi sebab datangnya bencana. Tapi coba perhatikan, Pak, dalam satu kampung yang zina berapa orang sih? Yang judi hanya berapa orang? Yang mabuk hanya berapa orang? Tapi anak yang durhaka ke orang tua hampir tiap rumah ada. Hampir tiap rumah ada. Padahal dosanya durhaka ke orang tua lebih besar daripada minum khamr, lebih besar daripada zina. Durhaka ke orang tua. Tadi Nabi menyebut al-isyraku billah, atau syirik kepada Allah, dan uququl walidain, durhaka ke orang tua. Bagaimana kalam-kalam ulama terkait dengan durhaka ke orang tua? Man nada abahu au ummahu bismihima, barang siapa yang memanggil ayahnya atau ibunya dengan namanya saja, faqad aqahuma, maka sungguh dia telah durhaka ke orang tuanya. Beluk wong tua aja arane baik, manggil orang tua hanya dengan namanya saja. Illa ayyakula, kecuali dia mengatakan ya abi, ya ummah, ayah, ibu, abi, umi, yang betul orang tua. Kim beluk wong tua je arane bae, pamaning arane budi bud menya bud, nah delak mun anak ya. Masyaallah. Ya, ini jangan. Lalu kemudian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Abi Bakrah,
radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yaghfirullahu minha ma yasha'u illa 'uquqal walidain. Setiap dosa akan Allah ampuni seperti apa yang Allah kehendaki, kecuali durhaka ke orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Maka durhaka ke orang tua akan Allah segerakan siksanya di dunia sebelum Allah siksa di akhirat. Ada orang bikin dosa apa, boleh jadi dia mati lalu kemudian Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Tapi kalau durhaka ke orang tua, Pak, siksanya di dunia sebelum ia mendapat siksa di akhirat. Masya Allah. Anzalallahu ta'ala jamratan bi'adadi qatratin nazalat minas sama'i ala qabri man la'ana walidayh. Ada orang-orang zaman sekarang itu yang berani melaknat orang tuanya. Allah akan turunkan bara api sebanyak tetesan hujan yang turun dari langit ke kuburnya orang yang melaknat orang tuanya. Orang tuanya melaknat. Ada yang sampai membunuh. Nauzubillahi min dzalik. Wa ruwiya an ba'di sahabah, sebagian sahabat meriwayatkan, tarkud du'a lil walidain, meninggalkan mendoakan orang tua, maknanya tidak mau mendoakan orang tua, yudayyikul 'aisha 'alal walad, menjadikan hidupnya anak itu jadi sengsara. Enggak mau doain orang tua. Boleh jadi duit banyak, harta banyak, tapi plena apa? Itu karena enggak mau mendoakan orang tuanya. Nah, termasuk durhaka ke orang tua adalah lebih mendahulukan istri daripada ibu. Bu, rongok nang bu. Istri adalah hak suami, suami adalah hak ibunya, bukan hak istrinya. Istri adalah hak suami, suami bukan hak istri tapi hak orang tuanya. Maka bu, wanita calon penghuni surga adalah wanita yang rela suaminya berbakti kepada orang tuanya, aja malah direbut. Maka kadang-kadang ibu-ibu kok ning laki nih berbakti ning wong tua aja malah mbok terus. Ayo mbok terus, ayo mana turu karo mbok. Anak beli kamonan bu. Nah, hati-hati nih. Jadi wanita calon penghuni surga itu rela suaminya bakti ke orang tuanya. Rela. Suami beliin gelang, Mas, ibu dibeliin nggak? Belum. Oh, kalau ibu belum dibeliin, ibu saja dulu. Saya mah gelang karet aja enak. Nah, setengah kilo kah murah harganya. Sanggup beli mengonon kira-kira, ya malah gemuyu. Ya Allah. Jadi baktinya suami kepada orang tuanya jangan direbut. Ini adalah wanita calon penghuni surga. Seneng malah, alhamdulillah dua laki bakti nemenin wong tua, gitu harusnya. Ya. Ini pernah terjadi bu pada seorang sahabat, yuqalu lahu Alqamah, seorang pemuda namanya Alqamah. Alqamah itu adalah seorang, wa innahu kana katsiras salati wasyami wassadaqah. Beliau Alqamah ini adalah seorang yang banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Walakinnahu kana yu'athiru zaujatahu ala ummihi, tapi lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Itu saat sakaratul maut, hendak wafat, nggak bisa ngucap kalimat la ilaha illallah, ditalkin nggak bisa. Insyaallah ditalkin nggak bisa.
Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ahayatun walidatuh, masih punya orang tua apa enggak, masih punya ibu apa enggak? Dijawab, na'am, ya masih punya. Ud'uha, panggil sini, panggil. Lalu kemudian setelah itu ibunya ditanya, anakmu gimana? Alqamah itu, hai ibu, anak saya itu banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa ya Rasulullah. Tapi sejak dia punya istri, dia lebih mendahulukan istrinya daripada saya sebagai ibunya, dan saya sakit hati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Setelah kayu bakar terkumpul banyak, ibunya nanya, untuk apa itu ya Rasulullah? Ya untuk bakar anakmu hidup-hidup, sebab siksa di akhirat lebih pedih. Ya Rasulullah, aku maafkan anakku Alqamah, aku ridho kepada anakku Alqamah. Maka ketika ibunya mengatakan ridho, Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pelajaran penting bagi yang masih punya orang tua, punya istri, punya orang tua, dahulukan orang tua. Tapi yang menjadi orang tua, kalau anaknya lebih mendahulukan istrinya, jangan ngomong dikit-dikit nggak ridho, dikit-dikit nggak ridho. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah murka. Kalau orang tuanya dikit-dikit ngomong, nak, mama nggak ridho, bapak nggak ridho. Kalau orang tuanya nggak ridho, Allahnya nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, bagaimana anak bisa benar? Wong Allahnya sudah nggak ridho. Maka orang tua jangan pernah mengatakan saya tidak ridho, karena tidak ridhomu itu, Pak, Bu, sebagai orang tua menghalangi ridhonya Allah. Maka anak masih belangsa, turun bener apa? Ridhona ibu, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Aja ngomong beli ridho, apa maning sampai beli dia anak, waduh, berat. Ya, jangan. Maka Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu mati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan ia dari neraka. Diselamatkan dari neraka karena orang tuanya ridho. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sahabat Alqamah dikubur, Nabi bersabda begini, Pak, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai para sahabat muhajirin dan ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya sehingga ibunya sakit hati, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan, Allah tidak akan menerima amal ibadah wajib dan ibadah sunnahnya, illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla, kecuali dia bertobat kepada Allah, wa yuhsina ilaiha wa yatlubu ridhoha, dan dia berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada ibunya, dan mencari ridho orang tua. Jadi berat ini. Ulama mengatakan bahwa apa sebabnya Alqamah itu lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Ibunya masak pegel-pegel kedereng-dereng, istrinya masak sing dipangan masakannya istri. Maka perlu bagi seorang anak untuk menghargai masakan ibu.
Ya, tapi sebagai ibu aja dikit-dikit jaluk apa aja dikit-dikit ngomong tidak ridho. Insyaallah. Mimma yanbaghi lil walidaini khususan fi hadhil azminah. Seyogianya orang-orang tua zaman sekarang ini fasha fihal huququ wa qalla fihal birru wal barruna ayyu'inu auladahum ala birrihim bil musamahati wa tarkil istiqsa'i fi talabil huquqi wal qiyami bi kamalil bar li alla yuhrijuhum wa yuqi'uhum fi sakhatillah wal yaghtanimu du'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Seyogianya orang tua zaman sekarang itu jangan menyebabkan anaknya durhaka dengan cara jangan sering nyuruh anaknya. Kalau anaknya sudah nggak nurut, jangan sering disuruh. Sudah anaknya nggak nurut, disuruh terus, membangkang terus, disuruh lagi, membangkang lagi, disuruh lagi, membangkang lagi. Jangan. Kalau sudah nggak mau, angel dikongkon, dikongkon. Kenapa? Kalau dikongkon, engkau malah nyewot. Biarin aja sudah. Nah kita ini orang tua jangan banyak nuntut bakti ke anak. Biarinlah. Nah, ini dikatakan oleh ulama seperti itu. Kapan anak wis beli gelem, khususnya wis gede ya, kapan masih cilik terus diajari. Anak besar juga tetap dinasehati. Dinasehati malah ngamuk, ya udah biarin aja. Anak Pak, dinasehati malah ngamuk. Bukan hanya disuruh ngamuk, dinasehati tambah ngamuk. Orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dinasehati. Doakan saja. Sebab kalau disuruh tambah durhaka dia, dinasehati tambah durhaka dia. Nah, ini penting ini penting. Lalu kemudian para bapak dan ibu dikatakan bahwa annar rajula yamutu walidah. Ada seseorang yang orang tuanya mati, au ahaduhuma, atau salah satunya, wa innahu la'akun lahuma fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu Allahu barran. Ada orang tuanya meninggal, dia masih durhaka ke orang tuanya. Tapi setelah orang tuanya meninggal, kemudian dia taubat, dia sadar, dia mohonkan ampun untuk orang tuanya, istighfar untuk orang tuanya, mendoakan orang tuanya, terus sampai Allah catat anak yang tadi durhaka ketika orang tuanya meninggal itu dicatat sebagai anak yang berbakti ke orang tua. Apa artinya? Pintu taubat masih terbuka. Kalau sudah ya Allah, pengen kita durhaka, kin wong tua wis meninggal, ribet, doakan orang tua. Banyak baca istighfar untuk orang tua. Nah, karena juga ini penting bagi bagi orang tua difahami. Ini ada kisah, Pak. Seorang laki-laki datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang keras itu. Yashku ilaihi uquq ibnihi. Jadi anaknya itu durhaka. Maka ketika anaknya dilaporkan, ya Amirul Mukminin, anak saya itu durhaka sekali ke saya itu. Berani benar ke saya itu, nggak ada bakti-baktinya ke saya itu. Fa'akhdara Umarul walad wa atabahu ala uquqi abihi. Lalu kemudian didatangkan anak sama orang tuanya, dimarahi. Orang tuanya dimarahi oleh Sayyidina Umar. Anaknya dimarahi oleh Sayyidina Umar di depan ibunya. Di depan bapaknya yang mengadu ini karena durhaka. Nak, kamu ini durhaka ke orang tuamu, begini dimarahi. Maka anaknya ngomong, ya Amirul Mukminin, bapakku mengadu kepadamu tentang aku yang durhaka. Sekarang alaisa lil waladi huququn ala abihi. Sekarang anak punya hak enggak sama orang tuanya?
Dijawab oleh Sayyidina Umar, bala, ya ada haknya anak juga. Fama hiya ya Amirul Mukminin, apa itu haknya anak atas orang tuanya? Kata Sayyidina Umar, ayyantakiya ummahu, milih ibunya yang baik. Ini haknya anak, Pak. Milih ibunya yang baik. Aja milih paduan baik, yang penting ayu, bisa dangdan. Dipikir bisa ngurus anak tak beli, bisa jadi contoh tak beli, bisa ngajari anak tak beli. Loh, kadang-kadang bocah nom zaman kini, sing penting ayu, belangsak ya wes. Sing penting kondangan beli izin. Repot kondangan beli izin. Ini ayyantakiya ummahu, memilih ibunya yang baik, wa yuhassin asmahu, memberi nama yang baik, wa yu'allimahul kitab, dan anaknya dididik Al-Qur'an. Jadi ibunya pilih yang baik, diberi nama yang baik, dan diajari kitab Al-Quran. Si anaknya ngomong, ya Amirul Mukminin, wahai ayah, wahai Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalika, ayahku enggak melakukan tiga-tiganya itu. Amma ummi fa innaha zinjiyatun kanat limajusiyin, ibu saya ini budak negro milik orang Majusi. Milih mbok paduan bae. Waqad sammani ju'ala, memberikan nama kepadaku ju'ala. Ju'ala ku lamun bahasa kene ka bapak pucung ta parane, Pak? Ngerti li bapak pucung baje? Binatang kecil serangga sing ana jaret-jaret ka. Sejenis kumbang lah ya. Sejenis kumbang, unfusa ju'ala. Jadi lamun anu ka arane bapak pucung ta apa maning? Biasa yang di bunga di pohon yang kecil-kecil, binatang kecil teman. Ya, itu yang seperti itu. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidah, gak pernah ngajari saya dari Al-Quran itu satu huruf pun gak pernah. Maka Sayyidina Umar melihat ke bapaknya, lalu kemudian mengatakan, ji'ta tashku'uku qabnik wa qad aqaqtahu qabla ayu aqaq. Kamu mengadu bahwa anakmu mendurhakaimu, tapi sungguh kamu telah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa asa'at ilaihi qabla ayyusi'a ilaik, kamu berbuat buruk kepadanya, kepada anak ini sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Makanya ulama kemudian ada sebagian ulama mengomentari, aslinya ada orang tua durhaka ke anak itu tapi nggak umum, makanya nggak dibahas oleh ulama, karena yang menjadi tuntutan itu adalah karena saking besarnya tuntutan kepada anak untuk berbakti kepada orang tua sehingga tidak masyhur, tidak banyak diangkat. Nah ini diperhatikan ini khususnya bocah-bocah nom sing arep kawin atau yang sudah punya anak, jangan banyak menuntut anak untuk berbuat baik kepada kita sedangkan kitanya nggak pernah berbuat baik kepada anak. Kadang-kadang cung sholat cung, bapak sih ya bapak sih wis pengen lagi nom wis tuwa. Insyaallah jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penting mendidik anak itu penting. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iftahu ala sibyanikum awwala kalimati la ilaha illallah. Bukalah, jadikan yang pertama kali terucap dari anak-anak kalian adalah kalimat la ilaha illallah atau Allah atau bismillah. Kenalkan dengan kalimat Allah. Makanya pangapunten wong tua zaman bengen ketika nyuapi anak itu yang dibaca bismillah bismillah bismillah. Oh no, ari wong tua zaman kin beli a beli bismillah, tidak dimasukkan Allahnya. Bismillah 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 gitu, insyaallah. Maka penting ke ibu-ibu, sebab biasa sing telaten dulang itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu.
Ibu-ibu ada ibu-ibu sih. Bismillah, cung, bismillah, bismillah, bismillah. Beli gelem mangat ya manjing ning cangkeme dhewek. Lo kadang-kadang dulangi anakku manjing ning cangkeme anak karo ning cangkeme dhewek akeh ning. Jadi pada warege. Kapan bapak-bapak kadang beli sabar, Bu. Mangap beli, ayo, mangap beli. Kage. Dumbangi anak. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada di antara kita yang durhaka ke orang tua, mumpung nafas masih ada, roh masih di badan, mari kita bertobat, banyak baca istighfar dan mendoakan orang tua. Insyaallah. Nah, kalau anak masih suka bermain, ya ada teh bocah si bermain, ya baik, durhaka ke orang tua nggak boleh. Lalu kemudian ayat selanjutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Jangan. Tuh urip panggil temen ki anak ampe pitu pateni beloro. Nah itu nggak boleh. Miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kami yang memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. Yang memberikan rizki Allah, bukan kamu. Hakikatnya kamu itu adalah pemakan rizki, bukan pemberi rizki. Makanya ki penting juga nih bagi istri-istri yang ditinggal suami aja, aduh laki ini kita mati kue mangan apa, sedurunge sampean dua laki gak bisa mangan ya. Suami meninggal, ya Allah tidak pergi. Sebelum menikah Allah sudah ngasih rezeki, ketika menikah Allah kasih rezeki, setelah meninggal suaminya ya tetap Allah kasih rezeki, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Sing penting kula panjenengan lho oget, uget, kruget, gerak, usaha aja meneng bae ya. Pangapunten aja maning kula panjenengan sing duwe akal, satuan sing beli duwe akal bae mangan ya. Bahkan pangapunten, coba dipikir Pak, pangapunten, cecek kur cecek ya, cecek ku panganannya apa sih? Nyamuk, lalat, kumbang, laron, yang semuanya bisa terbang, padahal ceceknya bisa terbang. Tapi pernah beli kerungu cicak busung lapar? Pernah beli? Enggak. Allah kasih rizki semuanya. Allah kasih rizki semuanya. Sing penting gelem usaha, kruget, gerak. Allah kasih rizki. Masya Allah. Kita ini jangan sampai kalah tawakalnya kita dengan ayam, baru ayam. Anak beli uang villa intan dua ayam, sing masih diumbar, ngerti diumbar. Punya ayam, di los aja suruh makan sendiri. Iku ayam ku cari rezeki, cuk, waret ya wis balik. Anak beli ayam, luru pangan toli nggak pakai kresek, nggak plastik ke diwadai, nggak sekiki, nggak emben, ada? Nggak ada. Ini apa maknanya? Ayam tuh tawakal sekali kepada Allah. Nggak takut, sebagaimana Allah kasih aku rezeki hari ini, Allah akan kasih aku rezeki besok. Hari kula karo sampean boten sekiku pribet. Angkonan ya. Masya Allah. Pak, ada seorang ulama, punten Pak, ada seorang ulama di apa namanya, diaduk apa, ada seorang ulama yang didatangi oleh seorang penggali kubur, bukan penggali kubur, pencuri kain kafan. Mohon maaf, ada seorang ulama yang didatangi oleh pencuri kain kafan, tali pocong, yang sudah tobat. Jadi anak kan
Wong berpikiran macam-macam, pengen gue ilmu ini ilmu itu, jukuti tali pocong. Itu orang yang suka ngambilin tali pocong itu tobat, Pak. Datang ke ulama, ya Syekh, aku ini dulu adalah orang yang suka gali kuburan untuk ngambil tali pocong, kain kapan, itu saya tuh. Sekarang saya tobat, tapi ini yang bikin saya tobat dan aneh itu begini, Syekh. Saya lihat kuburannya orang Islam kok pada berbalik arah, nggak menghadap kiblat mayitnya itu. Kenapa itu, Syekh? Ini jawabannya luar biasa. Kata Syekhnya, yang menyebabkan mayit berbalik arah kiblatnya di kubur adalah karena punya keraguan terhadap Allah yang memberikan rizki, ragu terhadap pembagian rizki dari Allah. Itu menjadikan mayatnya Pak sejero kubur itu setelah dikubur berbalik arah, tidak ke arah kiblat. Masya Allah. Maka hati-hati, Bu. Yakin beli rizki wis diatur, Bu? Yakin beli, Bu? Yakin temenan? Lamun ibu-ibu duwe warung kali pinggir umai gawe warung maning mengkel beli. Mengkel beli, Pak. Jare rezeki wis dibagi, wis diatur. Angger mengkelnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita rizki yang banyak, rizki yang berkah. Allah jadikan kita orang-orang yang berbakti ke orang tua kita, sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita masih di ayat yang sama, masih satu ayat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jamil anbiya wal awliya wa syahidin salihin, wa ila ruhi amwatil muslimin ammah, khususan ila ruhil marhumin, ayo Pak keluarga yang sudah meninggal disebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'ul ilaihum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.